Selamat sore, kita bertemu kembali pada mata kuliah konservasi sumber daya hayati perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita membahas modul 2 dengan topik konservasi. Modul ini memperkenalkan definisi dan konsep konservasi, makna dan pentingnya konservasi, tujuan dan sasaran konservasi, serta etika konservasi. Modul ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ini dan minggu depan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, mendefinisikan tentang konservasi serta menjelaskan makna, konsep, pentingnya konservasi sumber daya hayati, dan tujuan serta sasaran konservasi sumber daya hayati perairan. Yang kedua, memahami etika lingkungan sebagai landasan konservasi. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan bahas 2 materi dari 3 materi pada modul ini. Pertama, pengertian, makna, dan pentingnya konservasi. Dan yang kedua, tujuan dan sasaran konservasi sumber daya hayati perairan. Kita akan mulai membahas materi pertama, pengertian, makna, dan pentingnya konservasi. Yang ke-A tentang pengertian dan makna konservasi. Konservasi ini adalah istilah yang sudah biasa dan sering kita dengar dan sudah tidak asing bagi kita, tetapi belum tentu pengertian dan maknanya kita pahami secara jelas. Nah, konservasi ini adalah istilah yang digunakan untuk melestarikan apa yang sudah ada dan kehati-hatian serta perhatian untuk melindunginya untuk masa depan. Istilah ini juga digunakan untuk didedikasikan untuk memulihkan sesuatu ke keadaan alami dan menjaga keseimbangannya. Dan juga istilah ini digunakan untuk praktek dan filosofi untuk membatasi penggunaan sumber-sumber alam dengan menggunakan alat dan metode ilmiah dengan dukungan etika terapan dan juga jika perlu dukungan dari peraturan dan hukum lingkungan. Nah, pada umumnya istilah konservasi ini secara luas menyangkut 3 bidang. Yang pertama adalah digunakan pada konservasi warisan budaya dan lingkungan binaan. Ini menyangkut konservasi arkeologi, bangunan bersejarah, dan lanskap budaya. Nah, lanskap budaya ini adalah bentang alam yang dibentuk atas intervensi budaya dan kearifan lokal dari manusia. Sebagai contoh, di Bali itu ada satu lanskap budaya yaitu Subak Jatiluwih yang terkait dengan lanskap budaya Subak. Ini tujuannya adalah mempromosikan kesadaran budaya dan rasa hormat dan melestarikan warisan yang dibangun untuk dinikmati generasi mendatang. Yang kedua adalah konservasi ekologi. Nah, konservasi ekologi ini menjaga keseimbangan ekosistem atau satwa liar untuk memastikan jumlah populasi spesies yang terancam atau yang hampir punah itu tidak terancam. Nah, ini adalah juga mempertahankan habitat atau lanskap dan keanekaragaman hayati
untuk dipelajari seperti melalui pendidikan dan penelitian atau dinikmati melalui rekreasi dan pariwisata. Yang ketiga adalah konservasi sumber daya. Nah, ini terkait dengan upaya konservasi sumber daya air, energi, dan lain-lain. Nah, ini adalah upaya untuk membatasi penggunaan sumber daya, misalnya sumber daya air, sumber daya energi, untuk mengurangi beban pasokannya melalui misalnya hemat air atau hemat energi. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan konservasi? Definisi umum dari konservasi adalah pengelolaan biosfer sehingga menghasilkan keuntungan tertinggi bagi generasi sekarang, sambil mempertahankan atau memelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Nah, biosfer ini adalah lapisan bumi ya, yang menjadi tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, ada 3 yang harus dilakukan dalam rangka pengelolaan biosfer melalui pendekatan konservasi. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Pertama, mempertahankan proses ekologis esensial dan sistem pendukung kehidupan yang mendukung semua kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan proses-proses ekologis esensial? Proses-proses ekologis esensial ini berkisar dari fenomena global, seperti misalnya siklus oksigen dan karbon, hingga fenomena lokal seperti penyebaran larva oleh arus. Nah, kalau di lautan, proses-proses ekologis ini terkait dengan proses-proses oceanografis, baik itu proses oceanografi fisik, misalnya arus, gelombang, pasang surut, dan lain-lain. Oceanografi kimia, misalnya kelarutan gas-gas dalam air, atau oceanografi biologi, ya, terkait misalnya dengan proses fotosintesis, kemudian rantai makanan, dan lain sebagainya. Nah, di perairan tawar itu adalah misalnya proses-proses limnologis yang juga sama prinsipnya dengan proses-proses oceanografis di lautan. Yang kedua adalah keragaman genetik harus dilestarikan untuk mempertahankan kisaran variasi yang ada pada organisme. Nah, ini termasuk spesies, subspesies, ya, varietas, strain, ya, serta bentuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang harus dipertahankan. Kemudian yang ketiga, kita harus memanfaatkan material genetik, ya, sumber daya plasma nuklear atau sumber daya genetik, spesies, dan ekosistem secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang persamaan dan perbedaan konservasi atau conservation dan pelestarian atau preservation. Seringkali kita merancukan penggunaan konservasi dengan pelestarian atau dengan preservasi. Nah, di dunia ini ya, ada 2 aliran atau pendekatan yang dianut oleh para ahli dan juga pegiat lingkungan hampir di seluruh dunia, ya, dalam menyikapi kerusakan lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya binaan yang disebabkan oleh manusia. Jadi pertama ada aliran konservasionis dan yang kedua aliran pelestarian. Nah, aliran konservasionis ini mengusung pendekatan konservasi.
Sedangkan aliran pelestarian mengusung pendekatan pelestarian atau preservasi. Nah, keduanya sebenarnya sama-sama bertujuan untuk melindungi lingkungan dan juga mempromosikan praktek berkelanjutan. Sama-sama bertujuan untuk melindungi lingkungan. Tetapi kedua aliran ini berbeda dan bahkan sering berlawanan jika dilihat dari perspektif bagaimana perlindungan itu dilakukan. Kita akan melihat perbedaannya antara konservasi dan pelestarian. Konservasi ini berupaya mengatur penggunaan oleh manusia terhadap sumber daya alam dan pada saat yang sama mencari cara untuk meningkatkan ekonomi. Nah, ini dikenal sebagai istilah pemampatan secara berkelanjutan. Nah, dalam aliran konservasi ini adalah perlindungan menjadi bagian atau terintegrasi dalam pemampatan. Nah, konservasi ini berupa melindungi tumbuhan, hewan, dan kawasan alami dari kerusakan oleh aktivitas manusia seiring dengan penggunaannya secara bertanggung jawab. Jadi sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan, tetapi dia harus disertai dengan upaya perlindungan untuk menjamin keberlanjutannya. Sedangkan aliran pelestarian ini tindakannya lebih drastis dalam rangka melindungi alam atau lingkungan dengan menghilangkan penggunaan lingkungan oleh manusia dan melestarikan nilai semua makhluk hidup beserta ekosistemnya, apakah itu berguna bagi keberadaan manusia atau tidak. Nah, di sini dilakukan dengan cara perlindungan penuh tanpa penggunaan oleh manusia. Nah, di sini aliran pelestarian ini menjaga sesuatu dalam bentuk aslinya dan mencegahnya dari kerusakan atau degradasi. Sebagai contoh misalnya di hutan. Nah, aliran konservasi masih memungkinkan hutan itu dimanfaatkan secara lestari, pemampatan secara berkelanjutan. Sedangkan di aliran pelestarian, kawasan hutan itu tidak boleh dimasuki manusia, apalagi dimanfaatkan manusia. Jadi dibiarkan secara alami, tidak boleh ada pemampatan di dalamnya. Nah, ini kedua aliran ini sampai saat sekarang masih artinya sama-sama dianut. Nah, kalau di Indonesia misalnya, aliran pelestarian ini diterjemahkan misalnya di kawasan hutan itu ada semacam cagar alam. Di perairan pun demikian, jadi ada cagar alam perairan. Di situ memang alam dibiarkan sebagaimana alami, tanpa ada intervensi manusia. Sedangkan kalau konservasi misalnya adalah taman nasional, itu adalah contoh konservasi taman nasional atau taman nasional laut. Jadi kawasan tersebut dilindungi tapi masih bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, berikutnya B tentang pentingnya konservasi sumber daya hayati perairan. Sumber daya hayati perairan sangat penting bagi evolusi dan untuk memelihara sistem-sistem kehidupan yang berkelanjutan, khususnya di perairan ini dan juga biosfer pada umumnya. Nah, di sisi lain,
Sumber daya perairan sedang mengalami pengurangan yang nyata karena kegiatan manusia. Nah, pengurangan sumber daya hayati ini baik dia pengurangan sumber daya genetik, spesies maupun ekosistem oleh kegiatan manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi penyebab pengurangan yang nyata atau hilangnya sumber daya hayati perairan pada sumbernya. Nah, di sini konservasi sumber daya hayati perairan merupakan kepentingan yang menentukan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan lain bagi umat manusia yang terus berkembang. Nah, pada akhirnya konservasi ini adalah tindakan baik menghormati hidup maupun membuat hidup lebih ramah dengan menemukan dan hidup sesuai aturan ekologis. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih detail di materi etika lingkungan. Bagaimana manusia itu hidup bersama dengan alam atau bersama dengan lingkungan. Nah, selain itu, konservasi juga sesuatu yang jauh lebih mendesak. Sekarang ini sekurang-kurangnya setengah populasi dunia sedang berjuang terhadap masalah hidup dan mati. Orang-orang seperti petani, nelayan, dan juga pemburu yang berjumlah sekitar 3/4 dari populasi negara berkembang sedang berjuang hidup sehubungan dengan semakin merosotnya sumber daya hayati. Nah, diharapkan konservasi adalah satu-satunya jalan ya, di mana mereka masih bisa memperoleh penghidupan dalam jangka panjang. Nah, tanpa adanya konservasi, ya, maka banyak orang-orang yang hidup dari sumber daya alam itu akan terancam kehidupannya. Kemampuan bumi ya, untuk menunjang manusia telah semakin menurun secara tidak terpulihkan. Ya, pada saat ini kita dunia sedang diguncang oleh krisis pangan dan juga krisis energi. Ya. Kemiskinan dan keterbelakangan mendorong pemanfaatan sumber daya hayati secara merusak karena tidak menemukan pilihan. Jadi masih banyak orang-orang yang karena keterbatasannya dan keterbelakangannya terpaksa memanfaatkan sumber daya hayati secara merusak karena tidak menemukan pilihan lain untuk melanjutkan kehidupan. Kita juga menemukan banyak basis sumber daya hayati untuk mendukung industri telah menyusut. Banyak industri-industri perikanan gulung tikar karena ikan sudah semakin menurun pasokannya. Nah, pada akhirnya konservasi adalah masalah hidup dan mati bagi semua orang. Ya, mungkin sebelumnya orang tidak memikirkan akan ada krisis pangan. Sekarang pangan menjadi rebutan. Nah, ke depan juga akan semakin berat terkait dengan krisis pangan, dan pangan itu satu-satunya adalah dia bersumber dari sumber daya hayati. Ya, tidak ada pangan artifisial. Nah, cara menuju pembangunan berkelanjutan adalah dengan menemukan dan menerapkan pola pembangunan yang juga melestarikan sumber daya hayati yang penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Nah, konservasi sering dianggap dan diperlakukan sebagai kegiatan khusus atau terbatas. Padahal kenyataannya konservasi adalah proses yang melintasi semua kegiatan manusia.
Inilah yang mengapa seringkali konservasi mengalami kegagalan mencapai tujuannya. Karena konservasi itu adalah dianggap sektor yang terpisah, tidak menjadi bagian dari aktivitas manusia. Nah, agar hal ini dapat dicapai, kita masing-masing harus mengarahkan kembali pandangan kita tentang dunia dan tempat serta peran kita di dalam dunia ini. Jadi manusia harus introspeksi ya, bahwa manusia harus hidup bersahabat dengan alam. Itu maksudnya. Nah, lebih jauh kita akan mendefinisikan konservasi sumber daya hayati dan juga konservasi sumber daya hayati perairan. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kita sebut saja Undang-Undang Konservasi Kehati, mendefinisikan konservasi sumber daya hayati sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Apa nilai sumber daya hayati sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian di sektor kelautan dan perikanan melalui Undang-Undang 31 tahun 2004, Junto Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan atau disebut juga Undang-Undang Perikanan, mendefinisikan konservasi sumber daya ikan sebagai berikut. Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Jadi selaras dengan definisi di Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati. Nah, apa yang bisa di-highlight dari konteks konservasi sumber daya hayati? Nah, pada akhirnya konservasi sumber daya hayati adalah tentang menyelamatkan kehidupan dan dengan segala bentuknya, dan juga menjaga ekosistem alami agar berfungsi dan sehat. Nah, konservasi sumber daya hayati ini akan mencakup upaya perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan, penggunaan berkelanjutan, pemulihan, dan peningkatan komponen keanekaragaman hayati meliputi spesies, genetik, dan ekosistem. Nah, ini agar dipahami, ya, jadi lingkup dari konservasi sumber daya hayati pada akhirnya dia menyangkut upaya perlindungan, pelestarian, pemeliharaan, penggunaan berkelanjutan, pemulihan, dan peningkatan komponen keanekaragaman hayati itu sendiri. Jadi, konservasi tidak hanya menyangkut perlindungan semata. Tidak seperti yang dianut oleh aliran preservasi. Kita menganut aliran konservasinis. Nah, konservasi adalah bentuk atau perwujudan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini, konsep pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya hayati sebagai sumber daya yang terpulihkan atau renewable resources, ini adalah pemanfaatannya pada tingkat yang tidak melampaui kemampuan pulihnya. Nah, jadi ada batas-batas pemanfaatan untuk menjamin
keberlanjutannya. Nah, berikutnya kita akan bahas materi kedua, tujuan dan sasaran konservasi sumber daya hayati perairan. Nah, tujuan dari konservasi sumber daya hayati perairan adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya hayati perairan serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Jadi sebenarnya ini ujung-ujungnya adalah pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia dari tujuan dari konservasi sumber daya hayati perairan. Ya, tentu kita ingin ikan semakin berlimpah, ya, nelayan semakin sejahtera, ya, generasi mendatang optimis masih dapat menikmati sumber daya hayati perairan di masa depan, ya, dan keanekaragaman hayati tertentu itu bisa dilindungi, ya, keberadaannya. Nah, berhasilnya konservasi sumber daya hayati perairan berkaitan erat dengan tercapainya 3 sasaran konservasi. Nah, apa itu sasaran konservasi? Jadi 3 sasaran konservasi itu adalah pertama, terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan perairan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia. Sekali lagi, ujung-ujungnya adalah konservasi itu untuk kesejahteraan manusia. Sasaran yang kedua adalah terpeliharanya keanekaragaman sumber daya genetik, ya, spesies, dan tipe-tipe ekosistem, sehingga mampu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya hayati perairan bagi kesejahteraan. Nah, yang ketiga sasarannya adalah terkendalinya pemanfaatan sumber daya hayati perairan sehingga terjamin kelestariannya. Jadi ini ingat 3 sasaran dari konservasi sumber daya hayati perairan. Nah, konservasi sumber daya hayati perairan memberikan berbagai manfaat baik bagi ekosistem alami, jenis, maupun genetik, serta komunitas manusia. Nah, untuk mencapai sasaran konservasi sumber daya hayati perairan, maka penting untuk pertama, memelihara atau memulihkan struktur, fungsi, dan integritas ekosistem dengan cara melindungi habitat dari kerusakan fisik akibat penangkapan dan kegiatan manusia lainnya, menghindari hilangnya keanekaragaman hayati dan produktivitas dengan cara mempertahankan integritas genetik. Tentang konservasi sumber daya genetik ini kita akan bahas pada modul 3. Kemudian juga dengan cara memulihkan ukuran populasi, struktur umur, dan komposisi populasi. Berikutnya, melindungi fungsi dan proses ekologis utama dengan cara mempertahankan jaring makanan dan struktur tropik di perairan dan memelihara kelimpahan spesies kunci penting atau dikenal juga sebagai spesies insinyur di perairan. Kemudian berkontribusi pada manajemen berbasis ekosistem dan meningkatkan ketahanan ekosistem dalam skala besar dari tekanan. Kemudian yang kedua, untuk mencapai sasaran konservasi sumber daya hayati, ya, penting untuk menyediakan jaminan
tanda petik, untuk mengurangi dampak yang merugikan, terutama dari penangkapan ikan berlebihan. Inilah nanti pentingnya menyediakan jaminan ini berupa kawasan konservasi atau kawasan cadangan yang tidak boleh dilakukan penangkapan, yang disebut sebagai daerah larang ambil atau no take zone. Nanti kita akan bahas pada bab berikutnya. Kemudian yang ketiga, penting untuk melindungi area tertentu yang dapat menyediakan bank benih, bank benih reproduktif ini, di mana telur dan larva nantinya dapat didistribusikan ke daerah lain. Nah, ini seperti misalnya membangun reservat dan juga zona-zona perlindungan tempat-tempat ikan memijah atau bertelur. Nah, jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita akan perdalam materi ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.